Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felida Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki
kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut 2 menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya 2 menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat 2 menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Foke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Foke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Foke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Foke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bank Betawi itu akan membangunkan menjadi akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis, thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali,
questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini. Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felida Ajadi dalam live update Sri Peko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut.
Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang Bank Betawi itu akan membangun jadi akan diterjemahkan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru Muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. So thank you, Brian. You have good idea.
Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis, thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan. Ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticate questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini. Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang.
Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bank Betawi itu akan membangun dari akan diterjemahkan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru Muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI.
Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Franciscus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini. Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella.
tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran
Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, indah Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya untuk menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun juga menjadi akan diterjemahkan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton
beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Franciscus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. E la voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini, peperangan adalah selalu sebuah kekalahan.
Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban
meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Bapak yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada kota Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang Bang Betawi akan membangunkan dari akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama, kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setubabakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setubabakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setubabakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bang Betawi akan membangun
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini.
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Bapak yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti sederesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama, kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih sungguh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setubabakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setubabakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setubabakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, Kuliner Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama, kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Dr. yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti sederesnya untuk menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih sungguh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
dilakukan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang Bang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta.
Dan jangan lupa satu hal ini, peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi
serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih sungguh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti sederesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama, kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setubabakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setubabakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setubabakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang membangun Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut 2 menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya 2 menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat 2 menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Bapak yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, Minat Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. E sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Dr. yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta.
Dan jangan lupa satu hal ini, peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi
serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Kota Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut 2 menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya 2 menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat 2 menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setubabakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setubabakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setubabakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini.
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama, kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya mungkin menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut 2 menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya 2 menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat 2 menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bank Betawi akan membangun
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Kota Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setubabakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setubabakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setubabakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang Betawi akan membangun
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini.
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini.
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih sungguh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut 2 menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya 2 menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat 2 menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada kota Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti sederesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Bapak yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti sederesnya untuk menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, indah Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang Bang Betawi akan membangun
aktif, sembuh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini.
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, indah Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya untuk menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E delle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan, perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa, questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk kepada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli, per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada kota Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi itu akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. Cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi eks-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setubabakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setubabakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setubabakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, ada Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Bang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Pope Francis. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. La voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere di altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini,
Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 6 September 2024. Memulai berita hari ini, ditolak untuk berhubungan badan, IS tega bunuh gadis penjual balon yang baru dikenal 2 minggu. Pembunuhan ini bermula ketika AA bertemu dengan pelaku IS dan 3 rekannya untuk menonton hiburan tradisional kuda lumping di kawasan Pipa Reja. IS kemudian mengajak AA ke TPU Talang Krikil dengan dalih jalan-jalan. Naas di lokasi tersebut, justru AA dibekap oleh IS dan 3 rekannya yang masih bocah. Korban yang kehabisan nafas kemudian diperkosa oleh keempat pelaku. Selesai AA tewas, pelaku membopong tubuh korban ke lokasi lain yang berjarak 30 menit berjalan kaki. Di tempat tersebut, keempat pelaku kembali melakukan aksi bejatnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono saat rilis pada Rabu 4 September mengatakan perbuatan pelaku didasari perasaan cinta yang tak tersampaikan. Adapun pelaku adalah IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Lantaran masih di bawah umur, keempatnya tak ikut ditampilkan saat rilis kasus. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas karena kehabisan nafas atau oksigen akibat dibekap oleh pelaku. Ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipa Reja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipa Reja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan
atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Ada kegiatan penggelaran. Mahfud sindir keras itikat KPK soal batal klarifikasi Kaisang terkait dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti perkembangan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. Bahkan Mahfud turut menyindir itikat KPK yang membatalkan memanggil Kaisang atas dugaan tersebut. Mahfud melalui unggahan di akun sosial media X-nya pada Kamis 5 September mempertanyakan alasan KPK tidak melanjutkan mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Ia lantas membandingkan kasus dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi itu dengan kasus korupsi ex-pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun. Mahfud menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari gaya hidup hedonisme anaknya yakni Mario Dandi. Mahfud menyadari bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa KPK memanggil Kaisang dalam kasus ini, namun ia menyinggung itikat baik KPK. Kendati demikian, ia pun memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak mengusut kasus Kaisang karena dia bukan pejabat, hal itu dapat menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ia menilai alasan KPK tidak memiliki landasan sejarah yang bisa digunakan sebagai modus untuk menghindari pengusutan. Sebelumnya, Mahfud mendesak Kaisang buka suara usai kontroversi naik private jet ke Amerika. Ia menyebut bahwa Kaisang yang sebagai anak pejabat publik harus berani klarifikasi. Jelang lengser, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet lagi. Buntut dua menteri ikut pencalonan pilkada. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Jelang lengser, Presiden Jokowi kembali membuka peluang untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Rencana tersebut mencuat seiring dengan mundurnya dua menteri karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, rencana perombakan kabinet itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Jokowi setelah peresmian flyover Juanda di Surabaya pada Jumat 6 September. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja dilakukan dalam waktu dekat mengingat dua menterinya telah mengajukan pengunduran diri. Diketahui Tri Risma hari ini mundur dari Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma juga telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Jokowi belum memutuskan siapa Menteri Sosial yang akan menjadi pengganti Risma nantinya. Jokowi juga mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum menaikkan surat pengunduran diri politikus PDIP yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Ridwan Kamil ngaku pernah didampingi Fauzi Bowo jaga Jakarta selama 5 tahun, jadi penasihat TPAK. Usai menemui ex-gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Woke, bakal calon gubernur Ridwan Kamil memberikan pengakuan pada Kamis 5 September 2024. Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia pernah mendampingi Woke menjaga Jakarta selama 5 tahun, yakni sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta di tim TPAK. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa fakta tersebut banyak yang tidak mengetahui. Diketahui sebelumnya Ridwan Kamil menemui Woke pada Rabu 4 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku ingin belajar mengelola Jakarta dari gubernur sebelumnya. Dilansir dari tribunjabar.id, kehadiran Ridwan Kamil itu pun mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Bahkan secara khusus, Woke mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari postingan video Ridwan Kamil terlihat, keduanya tampak keliling melihat-lihat bangunan Betawi yang didirikan di Setu Babakan. Selain itu, mereka juga mencicipi makanan khas Betawi kerak telur. Woke mengatakan meski Ridwan Kamil sudah berpengalaman memangku jabatan gubernur, pengenalan budaya Betawi ini dapat membantunya lebih cepat menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan di Jakarta. Ya, alhamdulillah sebagai orang yang punya niat maksud ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Pak Dokter yang Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada Jakarta punya danau yang indah ya, Minat Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya nanti menjadi pengetahuan karena konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi akan membangun
akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Reaksi Paus Fransiskus dengar tangis guru muslimah asal Buton beri jempol usai diskusi toleransi RI.